Pemirsa, kota Jakarta yang kian maju nampaknya tak seiring dengan pembagian fasilitas publiknya yang terabaikan. Garis Batas menemukan sejumlah fakta, mirisnya kondisi fasilitas air keran siap minum, jembatan penyeberangan orang hingga halte bus. Banyak yang berharap agar uang rakyat tak menguap. Lantas bagaimana pemerintah seharusnya bersikap? Jakarta sebagai epicentrum Indonesia, sebuah kota global tentu yang terbayang. Namun sayang seribu sayang, kini wajah itu tercoreng dengan sejumlah fasilitas umumnya yang terbangkang. Sebagian besar berada dalam kondisi rusak sehingga terkesan tak terawat bahkan dipenuhi sampah. Baru-baru ini viral di media sosial, fasilitas air siap minum di salah satu stasiun MRT dipenuhi sampah. Bukannya digunakan sebagai solusi ramah lingkungan, fasilitas ini justru dikotori. Dalam foto yang diunggah oleh akun X bernama @engdulumakasih, nampak berbagai jenis sampah seperti kertas hingga gelas plastik yang menumpuk di dalam tempat yang seharusnya digunakan untuk menyediakan air minum bagi para penumpang. Tim Garis Batas pun langsung menyusurnya ke lokasi. Ya baik, Mirsa TV One, memang belakangan ini viral di media sosial di mana tentang tempat air siap minum ataupun water fountain yang berada di MRT Blok M Jakarta disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana tempat air minum tersebut diisi oleh sampah yang dimana tidak dibenarkan. Dan juga menurut informasi yang kami dapatkan pada hari Kamis pagi sekitar pukul 10.34 pagi, di mana pihak Pamjaya selaku pemilik tempat air siap minum tersebut sudah mencabut ataupun mencopot water fountain yang berada di stasiun MRT Blok M. Seperti apa nanti situasi di MRT Blok M Jakarta, ikutin saya pemirsa. Hal ini pun memicu beragam komentar. Warga menilai kebiasaan buruk ini mencerminkan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap fasilitas publik. Menurut saya mungkin kesadarannya lebih ditingkatkan lagi ya, karena dengan kita sadar akan kebersihan lingkungan itu kan jadi enak gitu, tidak ada menyebabkan kerugian bagi banyak orang ya. Harusnya bisa lebih tertib, bisa lebih sadar kalau tempat sampah kan disediakan di mana-mana, itu tergantung dari orangnya. Mungkin masyarakat bisa lebih sadar lagi untuk diri sendiri, buat lingkungan, buat semuanya. Saya itu sih lebih ke di individu masing-masing orang ya. Jadi kita harusnya lebih ke kesadaran diri sendiri supaya bisa menjaga kebersihan lingkungan, gitu aja sih. Karena kan kita tahu itu tempat air minum, air isi ulang buat masyarakat khususnya di sini yang mau naik MRT nih kehausan. Aturannya kan itu air bersih, jangan dong dibuang sampah-sampahnya di situ. Dan buat masyarakat mungkin lebih ada announcement buat jangan buang sampah, dan juga harus diletakin tong-tong sampah yang terdekat gitu. Soalnya kan aku lihat di sini nggak ada tong sampah ya, jadi mungkin mereka kebingungan nih mau buang sampahnya kemana. Membangun kesadaran masyarakat untuk ikut merawat fasilitas publik tampaknya masih menjadi pekerjaan rumah. Padahal keberadaan air keran siap minum semestinya dapat dirasakan manfaatnya secara bersama. Jadi untuk ke depan itu kita bukan sekedar mengejar kuantitas, bukan sekedar mengejar sistem pelayanannya, tapi juga pada kualitas air yang disediakan. Air itu harus sehat, harus aman dan nyaman buat masyarakat. Kami pun menemukan fasilitas publik lainnya yang terbengkalai. Halte bus dan juga jembatan penyeberangan orang yang kondisinya memprihatinkan. Ini dia halte bus Tipar Cakung yang tak bisa lagi digunakan karena hanya tersisa rangka bangunan. Jadi bis jika berhenti
menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang berada di pinggir jalan langsung, jadi tidak langsung di halte yang disediakan oleh pihak pemerintah sendiri. Fasilitas yang kedua yaitu jembatan penyeberangan orang yang berada di Jakarta Timur juga. Saya akan mengajak pemirsa, ikutin saya pemirsa. Sementara para penyeberang jalan seolah bertaruh nyawa. Jika dilihat lebih dekat, jembatan penyeberangan orang ini kondisinya rusak di sana sini. Di mana pemirsa bisa melihat kondisinya, untuk saya baru naik saja. Ini untuk pinggiran dari JPO sendiri sudah tidak ada pemirsa. Ini akan sangat membahayakan bagi para pengguna karena tidak adanya pembatas di pinggir JPO ini. Dan juga yang kedua pemirsa, untuk permasalahannya tidak adanya atap di atas dari JPO ini, sehingga kalau hujan turun kemungkinan dari pengguna akan kehujanan. Dan juga ini tidak kotornya juga pemirsa dari jalanan ataupun tangga-tangga yang berada di JPO di Cakung, Jakarta Timur ini. Ya baik pemirsa, inilah kondisi tepat langsung di atas dari jembatan penyeberangan orang yang berada di Cakung. Untuk kondisi sendiri pemirsa bisa melihat, ini lampu yang berada di jembatan penyeberangan orang ataupun JPO juga rusak dan copot, sehingga keadaan malam hari akan sangat berbahaya karena gelap jika masyarakat menyeberang JPO yang berada di Cakung ini. Dan diharapkan memang dari pihak pemerintah sendiri agar bisa merawat fasilitas umum yang dimana memang itu kebutuhan dari masyarakat sehari-harinya. Lantas, bagaimana pemerintah Provinsi Jakarta harus bertindak? Secara umum ada 3 sebenarnya yang menjadi perlu catatan ya. Yang pertama, kita tentu akan mendorong setiap warga apapun masyarakat di Jakarta untuk lebih peduli terhadap sarana maupun prasarana fasilitas publik yang sudah ada. Ya, karena bagaimana juga apapun yang disediakan fasilitasnya oleh pemerintah daerah tentu digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat ataupun warga kota. Nah, kedua yang juga menjadi perhatian adalah perawatan, pemeliharaan, dan pemanfaatan itu kan harus sudah sesuai. Begitu pula juga dengan fasilitas yang lain, misalnya di bangku taman, bangku halte ya, maupun fasilitas air minum di taman misalnya ya, sampai dengan fasilitas-fasilitas pendukung termasuk jembatan penyeberangan misalnya. Jadi ini penting, kenapa? Karena perawatan dan pemeliharaan fasilitas umum juga menjadi tanggung jawab seluruh warga kota. Nah, ketiga yang tidak kalah penting, untuk menghindari hal-hal seperti ini di kemudian hari, ada baiknya pemerintah DKI misalnya menyediakan, terutama di fasilitas publik termasuk di MRT, kemudian di Transjakarta juga, dan taman-taman, yaitu CCTV. Dengan adanya pengawasan CCTV, maka masyarakat bisa mulai memanfaatkan fasilitas tadi dengan lebih baik. Ini menjadi catatan, kenapa? Karena ke depan dengan pengembangan kota Jakarta sebagai kota global, akan lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas seperti ini akan dibangun. Artinya di sini masyarakat didorong untuk ikut merawat dan memelihara terhadap fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Banyak yang berharap agar uang rakyat tak menguap. Pihak berwenang harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi hal ini. Tak hanya peningkatan pengawasan dan perawatan fasilitas umum saja, namun meningkatkan edukasi masyarakat juga menjadi kunci. Tim TV One mengabarkan.